Saat ini kita akan mempelajari tentang tendensi sentral. Jadi apa yang dimaksud dengan tendensi sentral? Tendensi sentral itu merupakan nilai yang menunjukkan titik tengah dari suatu dataset untuk mengetahui di mana posisi banyak nilai data berkumpul di dalam distribusi. Nah, itu adalah kita bisa mengatakan itu adalah pengertian daripada tendensi sentral. Nah, tendensi sentral yang paling banyak atau yang paling umum digunakan adalah mean, median, dan modus. Jadi dalam perkuliahan kali ini kita akan membahas terkait dengan mean, median, dan modus. Yang jadi pertanyaannya kemudian apa itu mean? Mean merupakan nilai rata-rata dari suatu kelompok data dengan rumusnya seperti yang ada pada gambar ini. Jadi ini ada sigma xi dibagi n. Jadi sigma xi ini dia merupakan jumlah dari keseluruhan nilai, kemudian n ini adalah banyak data yang diperoleh. Di sini sudah ada keterangannya. Di sini ada nilai rata-rata, kemudian nilai data KI, kemudian banyaknya data. Contohnya seperti apa? Misalnya, honor lembur 10 pegawai rumah sakit X di Departemen Maternitas adalah orang yang pertama honornya 90.000, orang yang kedua honornya 120.000, orang ketiga honornya 160.000, orang keempat honor 60.000, orang kelima 180.000, kemudian berlanjut dengan 190.000, 90.000, 180.000, 70.000, dan 160.000. Nah, kalau kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti pas. Jadi nilai-nilai ini dia mewakili masing-masing daripada 10 pegawai yang bekerja di Departemen Maternitas Rumah Sakit X. Nah, kemudian ditanya bagaimana nilai min-nya. Nah, nilai min-nya kita gunakan rumus yang tadi. Nah, di sini saya tulis honor ya. Sorry, di sini seharusnya honor rata-rata ya. Karena yang kita mau cari adalah nilai rata-ratanya. Jadi kita mau cari honor rata-ratanya berapa. Jadi di sini ada kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita sudah dapatkan, kemudian kita masukkan. Nah, seharusnya di sini bukan koma ya, tapi tambah. Jadi 9 tambah 120, tambah 160, tambah 60, sampai tambah 160. Kemudian dibagi 10. 10 ini dapat dari mana? 10 dapat dari jumlah pegawai. Kalau yang tadi kan jumlah data. Nah, data itu adalah pegawai tadi. Di sini jumlah pegawainya ada berapa? Ternyata jumlah pegawainya ada 10. Jadi, nilai keseluruhan daripada honor kemudian dibagi dengan jumlah pegawai. Total nilai honor yang diperoleh adalah 1.300.000. 1.300.000 kemudian dibagi ke 10 pegawai. Nilai rata-rata atau honor yang rata yang diperoleh adalah 130.000. Jadi sini rata-rata honor lembur yang diterima adalah 130.000 rupiah. Oke, kemudian kita pindah ke slide selanjutnya. Kita akan mempelajari dengan median. Median adalah nilai tengah dari kelompok data. Nilai yang disusun diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan nilai, tetap dia acak, tidak berurutan dari kecil sampai yang besar atau sebaliknya dari besar sampai kecil, maka teman-teman wajib untuk menyusun sesuai dengan urutan. Misalnya, contohnya di sini saya mau mengetahui median umur pegawai di Departemen Maternitas. Nah, dari umur yang saya peroleh ada berusia 20 tahun, 19 tahun, 56 tahun, 35 tahun, 45 tahun, dan 51 tahun. Nah, kalau misalnya kita mulai dari urutan yang paling kecil, seharusnya nomor urut 1 itu adalah 19, tetapi di sini nomor urut 1-nya 20. Maka tugasnya kita harus menyusunnya dari yang terkecil sampai yang terbesar, ataupun sebaliknya kita bisa balik. Kalau di sini nilainya 60, maka 60 bisa kita taruh di nomor 1 sini. Kemudian setelah 60 apa? Setelah 60 ada 56. Maka 56 bukan posisi nomor 3 tapi di posisi nomor 2. Oke, jadi contoh ini saya urutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar.
Jadi di sini saya sudah urutkan ada 19, 20, 35, 45, 51, 56 dan 60. Ini sudah sesuai urutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi dalam apa umur pegawai di Departemen Maternitas ini yang paling kecil atau yang paling muda adalah 19 tahun, sedangkan yang paling besar atau yang paling tua adalah 60 tahun. Sekarang tugas kita adalah cari nilai medianya. Nah, di sini kita lihat nilai median di sini adalah 45. Karena apa? Karena ke kiri itu dia ada 3 dan ke kanan juga 3. Maka di sini nilai tengahnya itu adalah 45. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau misalnya dari data 7 ini, kemudian kita tentukan mana yang letaknya paling di tengah-tengah. Ternyata yang kita temukan adalah 45, nilainya yang paling tengah-tengah. Maka median adalah 45. Oke, kemudian kita pindah ke slide yang berikut, yaitu modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok data. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki data, lalu teman-teman mau mencari modus, berarti teman-teman harus lihat dari nilai-nilai yang teman-teman terdapat pada data teman-teman, nilai mana yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul. Nah, itulah yang bisa disebut sebagai modus. Oke, contohnya hasil observasi terhadap umur atau usia 13 pegawai di Departemen Maternitas A adalah ada 20 tahun, 45 tahun, 60, 56, 45, 45, 20, 19, 57, 45, 45, 51, dan 35. Nah, untuk mempermudah kita menentukan modus, kita bisa buat ke dalam bentuk tabel. Nah, tabel di sini, yang pertama umur pegawai. Umur pegawai itu ada 19 tahun, 20 tahun, 35 tahun, 45 tahun, sampai 60 tahun. Nah, kemudian kita lihat kira-kira jumlah yang memiliki usia 19 tahun dari ke 13 pegawai ini ada berapa orang? Kemudian kita lihat 19 tahun, kita lihat di data di sini ternyata hanya satu, kita tulis satu. 20 tahun, ketika dari data kita lihat ada dua. 35 tahun, data yang kita peroleh ada satu. 45 tahun, ternyata 45 tahun ada 5 orang. Dari 13 pegawai yang memiliki usia 45 tahun. Kemudian 51 tahun sampai 60 tahun masing-masing memiliki masing-masing jumlah pegawai yang memiliki usia tersebut yaitu sebanyak satu orang. Nah, dari jumlah ini kemudian kita total ada 13. Berarti yang kita dapatkan dia sudah sesuai dengan jumlah pegawai di sini. Karena jumlah pegawai kan ada 13. Seharusnya di sini juga 13. Jadi ada satu pegawai yang berusia 19 tahun, dua pegawai berusia 20 tahun, satu pegawai berusia 35 tahun, lima pegawai berusia 45 tahun, satu pegawai berusia 51 tahun, satu pegawai berusia 56 tahun, satu pegawai berusia 57 tahun, dan satu pegawai berusia 60 tahun. Totalnya ada 13 pegawai. Nah, dari di sini kita lihat nilai yang paling sering muncul apa? Ternyata usia 45 tahun. Karena 45 tahun merupakan usia yang paling banyak dimiliki berasal dari usia yang paling banyak yang terdapat di Departemen Maternitas. Karena dari 13 orang, 5 orang memiliki usia 45 tahun. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari mean, median, dan modus.